Sekarang, atensi kita udah lebih buruk dari ikan koi. Dan itu data dari tahun 2013. Gue gak kebayang seburuk apa sekarang setelah adanya joget-joget TikTok gak jelas. Apakah kita harus buang HP kita? Apakah ini salah kita? Atau apakah ini salah Jokowi? Well, mungkin. Tapi teman-teman, setelah gue baca buku ini, Stolen Focus, gue menemukan suatu fakta yang lebih menarik dari itu. Ternyata bisa jadi, atensi lu buruk sekarang karena Mark Zuckerberg. Dan juga ternyata, mak lu bener, HP Lu itu yang masalah. Di video ini, kita akan bahas gimana caranya biar otak lu nggak busuk lagi. Halo guys, nama gue Arya, gue adalah dosen komunikasi di Gunadarma, dan sekarang gue lagi lanjutin S3 di UI. Di channel ini, gue suka bahas hal-hal yang gue pelajari dari buku, dari film, dari kuliah, dari jurnal, apapun itu, dan gue share ke kalian. Kalau kalian suka tipe video kayak gitu, jangan lupa subscribe dan kita akan lanjut ke videonya. Oke, saat gue ngajar kuliah di kelas gue sempat tanya ke mahasiswa gue, berapa lama screen time kalian? Dan sekarang kalian juga bisa cek itu di pengaturan HP kalian ya guys. Dan yang gue temukan itu cukup mengagetkan teman-teman. Ada yang bilang screen time-nya 6 jam. Ada yang bilang screen time-nya 8 jam. Ada yang juga bilang screen time-nya 12 jam. Bahkan ada yang bilang 14 jam. Dan mahasiswa gue kurang lebih umurnya 20 tahun. Dan ya teman-teman, kalau misal 8 jam ya per hari rata-rata lu pakai HP, itu kurang lebih sepertiga dari hari lu kan. Dan let's say sekarang umur lu 20 tahun dan umur lu insya Allah sampai 70 tahun gitu. Jadi coba kita hitung, sisa hidup lu nih yang 50 tahun ini lu bagi 3. Jadinya adalah 16,6 tahun. Itu adalah berapa lama hidup lu dibuang-buang pada HP lu doang. Dan itu nggak termasuk kayak TV ataupun komputer dan lain-lain. Bayangin seberapa besar efeknya ke lu dan lu nggak sadar hal itu. Dan kalau gue tanya ke lu pada, hal pertama, respon pertama yang lu bakal lakuin setelah tahu 16,6 tahun hidup lu itu bakal hilang, apa yang lu lakuin? Pasti jawaban kalian adalah, oh gue butuh habits baru, gue butuh baca buku baru tentang produktivitas, gue butuh satu video nih tentang gimana caranya gue atur waktu. Dan mungkin beberapa dari kalian akan install aplikasi yang mengurangi screen time kalian. Semua hal itu bagus, dan mungkin juga harus lu lakuin. Dan bahkan gue sendiri juga pernah buat video tentang produktivitas dan gimana caranya kita kurangi screen time kita. Tapi teman-teman, menurut buku ini, itu nggak bakal pernah cukup buat melawan atensi lu hilang. Kita akan masuk ke chapter platform dan keuntungan. Kalau gue tanya ke lu, kenapa Mark Zuckerberg kaya banget, pakai banget, lu bakal jawab apa? Coba pause video ini buat jawab. Well, buat kalian yang belum tahu, Mark Zuckerberg itu kaya banget dari iklannya, bos. Keuntungan Facebook mayoritasnya dari iklan yang lu lihat di sosial media. Setiap lu scrolling, ada iklannya kan? Nah, itu duitnya Mark Zuckerberg dari situ, teman-teman. Dan kalau gue tanya lebih dalam lagi, kenapa orang-orang dan brand-brand besar menggunakan Meta Ads atau Facebook Ads untuk mengikrarkan produknya? Lu bisa jawab nggak? Ya mungkin beberapa dari kalian akan jawab, ya karena sosial media semua orang pakai. Dan itu nggak salah. Tapi sebenarnya guys, yang paling mengerikan adalah alasan utama kenapa Meta Ads itu sangat-sangat mahal dan mengeluarkan budget banyak banget brand-brand besar, itu karena Meta Ads tahu banget tentang lu. Dia tahu tentang hobi lu, dia tahu tentang umur lu, gender lu, dan apa yang lu suka, semuanya dia tahu. Buat kalian yang pernah buat iklan di Facebook, kalian pasti bakal tahu seberapa mengerikannya data-data yang mereka punya, bos. Dan mereka dapat data dari hasil scrolling kita, dari atensi dan bola mata yang kita keluarkan untuk platform tersebut. Contohnya, misal lu sering nge-like video bola, pastinya iklan lu bakal seputar bola. Dan makin banyak lu scrolling Instagram, TikTok, Facebook, bakal lebih tahu lu, bakal lebih tahu apa yang lu mau. Dan kalau mereka lebih tahu apa yang lu mau, pengiklan-pengiklan besar bisa menargetkan lu secara spesifik. Itulah kenapa platform sosial media seperti YouTube, Facebook, TikTok, Instagram pengen lu lebih lama scrolling di aplikasinya, pengen lebih lama lu tonton konten-konten yang di sana. Karena sekali lagi, semakin lama lu tonton, mereka semakin tahu lu juga. Dan semakin lama lu tonton, semakin banyak juga iklan yang bola mata lu lihat. Jadi teman-teman, gue tanya ke lu lagi, gimana nih kalau Facebook, Instagram, TikTok, YouTube itu duitnya dari atensi kalian, bukan dari berapa banyak edukasi yang diberikan ke kalian. Jadi kemungkinan besar, mereka nggak peduli lagi apa yang lu tonton, apa yang lu sukain, apakah itu merusak diri lu atau enggak, apakah itu merusak generasi kita atau enggak. Mereka peduli, lu tonton sebanyak mungkin. Itu yang mereka pedulikan. Nah sekarang kebayangkan masalahnya gimana? Ada platform yang duitnya dapat banyak banget dari bola mata kita, dari atensi kita. Tapi nggak mungkin dia stop karena itu duitnya di situ, teman-teman. Lu nggak mungkin kan bilang ke Pertamina untuk jangan cari minyak lagi, jangan jualan minyak lagi. Samanya Facebook, Instagram, TikTok nggak mungkin, nggak pernah
ambil atensi kalian. Dan pasti ya teman-teman, kalau duit yang mereka dapat datang dari atensi dan bola mata kita, pastinya mereka akan mempekerjakan programmer, psikolog, psikiater terbaik di dunia untuk mengambil atensi kita yang jauh lebih pintar dari kita dan punya budget yang unlimited. Jadi teman-teman, ketika lu ambil HP lu yang penuh dengan notifikasi, ingat baik-baik, itu sudah dipikirkan oleh ribuan programmer, ribuan psikolog dengan budget miliaran dolar dengan satu tujuan, untuk mengambil atensi lu. Kebayang seberapa seremnya, kebayang seberapa damagingnya terhadap atensi kita, teman-teman. Makanya fokus kita udah lebih buruk dari ikan koi. Dan pertanyaan selanjutnya pasti adalah, apakah platform yang setiap hari kita gunakan, yang bisa mengendalikan informasi yang datang ke mata kita, itu bisa memanipulasi kita? Pastinya kalau kita pakai topi konspirator, mungkin banget adanya. Karena pasti kalian pada dengar, TikTok di Cina itu namanya beda, namanya Douyin. Gak ada TikTok di Cina. Tapi teman-teman, itu cuma baru konspirasi. Belum ada yang buktiin. Tapi kita bisa pakai lensa kacamata yang lain, yaitu dari lensa follow the money atau ikuti arus uangnya. Menurut kalian, berita atau konten apa yang paling menjual dan paling menarik di muka bumi ini? Pause video ini kalau mau jawab. Nah teman-teman, coba lihat kreator sekitar kalian yang sekarang booming. Big Mock, Timothy Ronald, apa yang kira-kira mereka jual? Kontroversi teman-teman. Ini video bukan untuk menjatuhkan mereka atau merendahkan apa yang mereka lakukan. Enggak ya teman-teman. Ini cuma observasi aja. Ini cuma observasi aja ya teman-teman. Bahwasanya konten-konten yang negatif atau membawa berita yang buruk atau kontroversial bakal jauh lebih dilihat dibanding yang lain. Itu semua orang pasti udah tahu. Tapi memang ada biasnya. Negativity bias. Nah artinya adalah teman-teman, orang-orang bakal lebih sensitif terhadap berita buruk dibandingkan dengan berita baik. Dan dulu gue sempat kerja di media bernama Tekin Asia, dan di sana gue menemukan hal yang sama. Gue dulu buat postingan berita tentang berita baik, dan gak ada yang like sama sekali. Tapi saat gue buat postingan tentang daftar startup yang bangkrut dan gulung tikar, banyak banget yang like, banyak banget yang komen. Itu bukti nyata bahwasanya berita buruk itu bakal selalu di-push, bakal selalu dipakai di dunia ini. Ya emang kenapa? Emang kita nggak boleh lihat berita buruk? Nggak begitu teman-teman. Gue mau kasih tahu ke kalian dampak buruknya ketika sosial media isinya adalah berita buruk. Ketika sosial media isinya berita buruk, orang-orang yang memakai sosial media bakal melihat dunia ini suatu hal yang jahat dan suatu hal yang kejam. Ini bakal menemukan kebencian dan ketakutan di masyarakat ini, teman-teman. Padahal, kalau kalian lebih sering keluar, lebih sering ketemu orang, lebih sering ada di jalanan, lebih sering ada di taman atau di universitas yang tempat terbuka, kalian bakal melihat bahwasanya dunia itu nggak sekejam itu. Dunia itu nggak seburuk itu. Nggak seburuk yang ada di sosial media. Kalau kalian selalu berada di sosial media, di mana berita buruk itu selalu diperlihatkan, selalu dipertontonkan, kalian pasti bakal pesimis terhadap dunia ini. Gue nggak bilang nggak penting buat lihat berita-berita sekarang. Gue tahu banget sekarang berita-berita itu buruk, dan setiap lihat berita kayaknya mau muntah ya teman-teman. Tapi at the same time, di saat yang sama, kita harus sadar bahwasanya sosial media itu memang tempatnya berita buruk. Memang berita buruk akan selalu di-push dan selalu prioritaskan dibandingkan berita baik di sosial media. Karena apa? Ya karena lebih menjual. Dan berita buruk ini bakal banyak bikin orang pesimis. Dan gue sebenarnya nggak pengen itu terjadi juga. Jadi solusinya sebenarnya apa teman-teman? Yang pertama adalah lu harus sadar. Di video ini gue harap lu sadar seberapa buruknya pengaruh sosial media. Lu sekarang sadar bahwasanya data lu diperjualbelikan, atensi lu udah diambil, dan 16 tahun hidup lu bisa habis dalam sosial media doang. Selanjutnya lu juga harus sadar sosial media itu bias ke negativitas. Dan seringlah keluar rumah, seringlah berteman, pokoknya apapun itu yang bikin lu jauh-jauh dari sosial media. Dan juga short form content atau konten yang pendek itu sudah merajalela ya kan teman-teman. Awalnya dulu ada TikTok, sekarang di Instagram ada Reels, sekarang di Facebook pun ada juga yang mirip-mirip TikTok. Tapi itu juga salah satu pengaruh terbesar terhadap atensi kita yang berkurang dan pembusukan otak kita juga teman-teman. Jadi saran gue adalah kalau kita pakai sosial media, kita lebih banyak mengonsumsi long form content atau konten-konten yang durasinya lebih panjang. Contohnya kayak video, artikel, jurnal, dan lain-lain. Itu bikin otak lo lebih fokus dan atensi lo lebih baik. Setelah gue belajar ilmu komunikasi dan juga setelah gue baca buku ini, gue jadi tahu seberapa penting atensi kita dan seberapa buruk pengaruhnya ketika atensi kita dipermainkan dan diperjualbelikan teman-teman. Jadi sekarang atensi lo udah dicuri sama platform-platform besar. Tapi jangan takut, lu bisa ambil kembali dengan menonton video ini dan melakukan hal-hal yang gue kasih tahu ke kalian. Gue harap otak lu nggak busuk lagi dan like video ini kalau kalian suka.